Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Hakiki. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan tahun 2026. Saya bertugas di RSUP Fatmawati sebagai asisten apoteker terampil. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang telah saya dapatkan selama pembelajaran di agenda pertama. Nah, di pembelajaran pertama ini kami diampu oleh Bapak Ade Suhendar. Dari pembelajaran tersebut, kami akhirnya belajar bahwa wawasan kebangsaan bukanlah hanya sekedar teori, tapi cara pandang kita sebagai ASN dalam menjaga persatuan. Dan untuk bela negara pun bukan soal angkat senjata saja, tapi aksi nyata melalui kedisiplinan dan tanggung jawab jabatan sebagai ASN. Nah, selain itu, selain wawasan kebangsaan dan bela negara, kami juga belajar mengenai analisis isu kontemporer. Isu kontemporer merupakan isu atau hal-hal yang dibicarakan banyak orang karena memang dampaknya dirasakan oleh banyak orang, terutama di wilayah Indonesia. Nah, isu-isu kontemporer tersebut akhirnya kami bedah melalui tugas analisis isu kebangsaan. Nah, tugas analisis isu kebangsaan itu kami menggunakan dua metode. Yang pertama metode APKL dan metode USG. Metode APKL itu digunakan untuk menentukan kelayakan atau keaktualan ketiga isu yang telah kami angkat. Nah, setelah kami analisis menggunakan metode APKL, selanjutnya kami lanjutkan dengan menggunakan metode USG. Kemudian di hari pertama kami mendapatkan tugas podcast dialog kebangsaan, yaitu podcast yang berisi tentang pentingnya kami sebagai warga negara Indonesia untuk memahami bagaimana sih pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara itu sendiri. Kemudian untuk penugasan kedua, kami mendapatkan penugasan analisis isu kebangsaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, analisis isu kebangsaan kami analisis dengan menggunakan dua teknik APKL dan teknik USG. Kemudian untuk penugasan ketiga, kami mendapatkan dua tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok. Di tugas individu kami ditugaskan untuk membuat video PBB atau peraturan baris berbaris. Kemudian untuk tugas kelompoknya kami melakukan role play keprotokolan. Jadi kami dari 20 orang anggota kelompok akhirnya dibentuk menjadi 2 subkelompok. Kelompok A untuk membuat video pelaksanaan kegiatan upacara Hari Besar Nasional, dan kelompok B melaksanakan upacara pelantikan pejabat eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan. Oke, selain tugas tersebut, kami juga mendapatkan penugasan untuk membuat RABN secara individu. Apa itu RABN? RABN merupakan rencana aksi bela negara. Jadi nanti kami membuat rencana aksi bela negara dan kemudian akan melampirkan laporan aktualisasi yang ditandatangani oleh mentor kami. Kemudian untuk tugas kelompoknya, kami membuat strategi peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS. Yaitu untuk melakukan telaah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam menjalankan peningkatan kesiapsiagaan bela negara PNS di instansi kami. Kemudian untuk penegasan yang terakhir, untuk membuat learning journal agenda 1, yaitu yang saya lakukan sekarang ini. Kemudian untuk kesan dan pesannya, menurut saya untuk pembelajaran di agenda 1 ini cukup interaktif antara pengajar dengan peserta Latsar CPNS. Kemudian banyak hal-hal baru yang kami dapatkan setelah pembelajaran ini. Semoga bisa diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari. Terima kasih.